Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau hujan itu baik tidak? Baik, tahan baik-baik, tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik. Jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir, banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran. Baik, hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Banjirnya baik tidak? Tidak. Hujannya baik? Baik. Hujan berasal dari mana? Langit. Baik. Hujannya bagus? Bagus. Banjirnya bagus? Tidak. Banjir berasal dari mana? Hujan. Air. Baik. Tahan sebentar. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan. Itu berbeda. Karena hujan saat diturunkan, itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun. Sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang maha tahu tentang waktu terjadinya kiamat dan bagaimana Allah menurunkan hujan. Ada yang mengartikan mengatur cuaca, ada yang mengartikan menurunkan hujan. Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata. Yunzil, rata semua. Jika Allah katakan wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun, semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Maroko sampai Merauke, dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazzil, itu tadarruj, munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kok bisa pakaian hujan, hujannya gerimis, galaksi hujan deras. Nyampe ke villa dikit gak hujan. Masya Allah. Saya pernah di Tripoli itu, satu tempat Pak, cuman selapang sejalan ke depan begini, yang satu hujan, satu enggak. Ada sebagian teman berkata, Masya Allah, hujan dia. Hujan, dia enggak hujan tuh sebelah situ. Ya, begitu selesai bilang, hujan ya, tiba-tiba hujannya datang ke tempat dia. Iya tuh. Yunazzil. Jadi ketika Allah turunkan hujan, kalimatnya menggunakan ghaith, ghaithun, ghain, ya, fa, ghaithun. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan, sesuatu yang menurunkan manfaat. Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan, minta ampun, istighfara, istighatha. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat, dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatha, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatha itu tandanya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan, Ramadan disebut dengan ramdu, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun. Saya tanya pada Anda, amalan apa yang kita kerjakan kelihatan ringan tapi pahalanya paling banyak? Anda yang bisa jawab, saya berikan hadiah. Tidak bisa jawab? Beri hadiah. Tayyib. Ya? Sedekah. Ada lagi yang lain? Ingat, setiap dijawab jawaban salah, maka Anda harus amalkan apa yang Anda sebutkan. Sedekah, salah jawabannya, Anda mesti sedekah. Ya? Baca subhanallah. Tahan sebentar. Paling gampang, baca Quran. Karena setiap Anda bacakan Al-Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan Ramadan, kaidahnya sudah berbeda. Bukan 10 lagi. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, itu nggak berlaku saat Ramadan. Karena yang berlaku hadis qudsi di kitab Siyam nomor hadis yang pertama. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu ditunaikan untukku, aku yang spesial memberikan pahalanya langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, minimal 10 kali lipat hari biasa. Anda bisa bayangkan saat Ramadan, Anda baca Quran setiap hari, Alif Lam Mim 30. Ramadan ukurannya sudah tidak seperti itu lagi. Paling minimal 10 kali lipat. 30 kali 10, 300. Itu paling minimal. Banyak lagi, banyak lagi. Rahmat itu turun saat Ramadan. Baik, yang kedua. Anda kalau malam suka tahajud, insya Allah. Baca Al-Quran, insya Allah.
Berdoa, insya Allah. Istighfar, insya Allah. Berdoa supaya Madrid menang. Istighfar, Kaat Munchen kalah, ya kan? Bisa. Itu tidak pada tempatnya. Berdoa dalam kehidupan untuk akhirat Anda. Baik, istighfar dalam kesalahan dunia Anda supaya dibawa pulang menghadap ke Allah dengan keadaan yang terbaik. Fokus baik-baik. Ada saat Anda mengerjakan semua itu, Anda sholat, Anda baca Quran, Anda ibadah, Anda zikir, itu pahalanya senilai paling minimal 83 tahun dikerjakan berturut-turut. Saya tanya pada Anda di sini, siapa yang kuat baca Quran selama 83 tahun berturut-turut? Mas jaket merah, kuat? Oh, mau permisi, maaf saya kira kuat. Permisi, saya tidak kuat. Ya. Baik. 83 tahun. Tuh, saking tidak kuatnya cepat pengen keluar. Fokus ini, fokus. 83 tahun. Kuat gak? Gak makan, gak minum, gak ngobrol, baca Quran aja. Baik, ada satu kemuliaan cuma di Ramadan, bukan yang lain. Dicurahkan, luar biasa, rahmat, pahala luar biasa. Begitu Anda baca Quran, paling minimal 83 tahun nilainya. Jadi begitu Anda baca, walaupun cuma 3 huruf, Alif Lam Mim, seakan-akan baca Alif Lam Mim 83 tahun tanpa henti. Itu paling minimal. Kapan waktunya? Cuma Ramadan. Bahkan disebutkan langsung keutamaannya. Waktunya cuma malam. Kalau malam biasa disebut dengan lail. Tapi kalau malam yang punya keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Lail, malam. Di malam ini ada keistimewaan, tambahkan tak di ujungnya. Sifat yang menunjukkan keistimewaan di malam itu. Lailah. Baik. Inna anzalnahu fi lailah. Bukan lail. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min malam Al-Qadar. Itu kemuliaannya lebih dari, bukan sama dengan, lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan saja ada yang menghitung 83 tahun, ini lebih dari. Jadi kalau Anda beramal di malam itu, pahala Anda lebih daripada 83 tahun. Anda baca Quran, lebih daripada 83 tahun. Anda sholat, lebih daripada 83 tahun. Anda sodakoh, lebih daripada 83 tahun. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Allahu Akbar. Dan yang hebat, Anda istighfar. Maka istighfar itu berpeluang menggugurkan dosa-dosa Anda melewati kadar usia Anda. Itu yang luar biasa. Dan cuma Ramadan. Rahmat diturunkan, berkah diturunkan. Itu luar biasa. Kalau Anda ingin hitung-hitung dosa, silahkan. Ya Allah. Saya usia 34 tahun nih. Ampunan 83 tahun. Masya Allah. Kayaknya satu huruf cukup nih. Nun. 83 tahun. Lumayan. Kurang makanan dia. Paham? Saya tutup. Karena itulah Nabi menyampaikan cuma Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dengan segala rahmat diturunkan. Hadisnya An-Nasai, nomor hadis 2106, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab dia Sahih At-Targhib, nomor hadis 999. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan." Akan tiba pada kalian Ramadan. Atakum Ramadan, akan tiba pada kalian Ramadan. Begitu menyebut Ramadan, selanjutnya Syahrun Mubarak, bulan yang di dalamnya banyak keberkahan diturunkan. Banyak keberkahan diturunkan. Itu luar biasa. Ramadan, sekalipun kita minta sedikit, bahkan kita berisyarat, dosa digugurkan. Ini persis sebelum Ramadan, baru kita melihat tulisan digugurkan. Sebulan itu akan banyak keberkahan diturunkan. Syahrun Mubarak. Mubarak. Syahrun Mubarak. Sebulan itu ada banyak keberkahan diturunkan. Rahmat yang turun, manfaat yang turun. Bahkan luar biasa, ada rahmat yang melampaui keimanan. Ada rahmat yang melampaui keimanan. Bahkan ada rahmat yang langsung menembus orang-orang yang bahkan belum beriman. Bukankah pada saat itu rahmat dalam urusan dunia diturunkan? Coba, bukankah saat buka Anda cari kolak? Bukankah saat menjelang Ramadan Anda cari pakaian? Anda cari bukaan? Yang jualan bukaannya siapa? Apa semua orang beriman yang jualan? Tidak. Kadang non-muslim jualan kolak. Anda bisa bayangkan. Non-muslim yang jualan timunnya, timun surinya. Baik, dan seterusnya. Jadi ada nilai kemuliaan terbentang di sini. Ya. Makanya saya sarankan orang-orang beriman yang maksimalkan.
Ada yang jualan beras, jualan macam-macam dan sebagainya. Hidupkan suasananya dan ada keindahan tersendiri di sini. Bahkan kalau Anda betul-betul menjalaninya, demi Allah saya katakan, begitu di penghujung Ramadan, Anda akan banyak menangis. Karena Anda akan kehilangan momentum itu dan menunggu lagi 11 bulan yang berikutnya. Karena itu banyak sahabat, seringkali mereka menangis di akhir Ramadan, karena belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang selanjutnya. Sedangkan kemuliaan itu hanya terbatas pada masa-masa ini saja.